Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. pemirsa, selamat datang di channel ini, channelnya Orang Pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan di pertanian. Sekarang kita khususnya di perkebunan teh. Kali ini kita menghadirkan narasumber kita, Ibu Krawila Sita. Kralawi, Pak. Aduh, sorry, Rahlawi Sita. Itu saya salah-salah terus. Nah, Panggil aja Sita, Pak. oh iya, ya. Bu Sita dari Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung, Jawa Barat. Jadi coba kita sapa dulu Bu Sita ini. Selamat pagi Bu Sita. Selamat pagi, Pak Agus, Pak Kapus. Sehat, Pak? Alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah, nggih. Syukurlah. Saya carikan Selalu minum teh kayaknya ya. oh iya Mbak, oh ya sebentar dulu ya ini. Jadi ini kita ngomong-ngomong, Mbak Sita ini kan ahli ekonomi. Jadi ini kan sekedar ngomong-ngomong ya Mbak ya. Kalau Iya. di perkebunan-perkebunan yang lain itu masalah gender yang kerja di perkebunan itu saya lihat kadang yang nyemprot herbisida, yang nyemprot apa itu justru banyak ibu-ibu ya Mbak. Ah itu gimana itu ya? Kalau di teh saya belum begitu paham. Tapi saya lihat Iya. pemetik dominan juga ibu-ibu. Apakah memang ibu-ibu ini strong? Wow, kuat gitu loh. Nah, Iya. itu gimana? Silahkan Mbak Sita. Iya. Ya, ini merupakan isu yang cukup menarik, Pak, sebenarnya di perkebunan ya, kalau kita berbicara mengenai gender. Ya. Memang kalau khusus untuk di perkebunan teh, memang wanita atau perempuan itu sangat identik dengan perkebunan teh. Jadi kalau Bapak buka atau menonton video tentang teh, mesti yang dimunculkan adalah perempuan wanita, pasti itu. Jadi yang menjadi objek untuk foto, kemudian video itu pasti selalu adalah wanita atau perempuan, di mana pekerjaannya adalah pemetik. Memang benar pemetik atau bekerja di panen teh ya, itu adalah paling besar serapannya dan itu adalah majoritinya perempuan gitu. Dan dulu memang petikannya adalah manual ya, misalnya petik tangan. Belum lagi di hilir atau di processing ya, di pengolahan itu sortasi, pelayuan, kemudian waktu pada saat masih teh hitam, teh hijau sortasi itu mayoritas adalah perempuan. Jadi memang serapan tenaga kerja perempuan di industri perkebunan, khususnya teh dan juga mungkin beberapa perkebunan komoditas perkebunan lainnya, itu didominasi oleh perempuan. Nah, mengapa kok perempuan? Hal ini menarik sekali. Kenapa kok disortasi? Kenapa kok dipanen teh di pemetik? Karena memang secara sifat karakteristik perempuan itu memiliki hal yang istimewa. Nah, Oh itu iya. yang berbeda dengan laki-laki. Kenapa? Karena wanita itu memiliki keahlian nimble finger, Pak. Oh. Nimble finger. Jadi dia tangannya itu telaten, Oh. tekun, sabar ya. Kalau metik yang kan karena kalau pucuk teh itu kan harus dihasilkan dari pucuk yang baik ya, yang berkualitas. Nah, perempuan itu lebih telaten, seperti kayak momong anaknya sendiri kayak gitu, bayinya sendiri. Jadi sangat telaten diambil yang pucuk yang halus. Nah, sekarang ini mulai ada pergeseran dalam hal tenaga kerja. Apa itu? Terutama di panen teh nih, Pak. Jadi memang sekarang mekanisasi harus masuk. Contoh Bapak tadi sampaikan di penyemprotan ya, kayak gitu. Di beberapa tempat itu perempuan terlibat gitu. Sedangkan di komoditas perkebunan itu sudah mulai mekanisasi pemetikan, mulai dari semi mekanis, mesin petik gunting, itu masih alhamdulillah perempuan masih ikut berpartisipasi. Nah, di mesin, nah ini dia problemnya. Sayangnya teknologi yang berkembang yang kita adopsi nih ya di
panen teh ini memang masih belum ramah gender kalau kita berdasarkan kajian. Mengapa? Karena memang secara beban alat itu memang belum bisa diproporsionalkan untuk wanita. Namun sebenarnya ini hasil data ya Pak di lapangan ya. Kalau saya mau berbicara, ternyata wanita itu lebih stabil gitu, lebih tahan banting daripada operator yang laki-laki gitu. Itu terbukti di kita di Kebun Gambung ini ternyata luar biasa. Ada pengalaman partisipasi perempuan yang menjadi pionir petik mesin itu, dia lebih stabil dan kualitasnya lebih baik daripada kelompok yang laki-laki. Sehingga nanti kita kalau misalnya mengembangkan mengadopsi ya teknologi yang kita akan diseminasikan atau difusikan ini ke perkebunan yang sifatnya skala luas, otomatis mekanisasi wajib ya karena untuk efisiensi. Nah, ini kita sarankan harus dikombinasikan dengan wanita seperti itu. Jadi memang tidak semuanya laki-laki, sehingga apa? Satu, kita masih mengakomodir SDGs karena kita kan bertanggung jawab nih Pak ya, Sustainable Development Goals ya, dalam partisipasi perempuan dalam kerja ya kan, partisipasi kerjanya itu kita masih sehingga kita wajib menyediakan peluang kerja bagi wanita yang memang di kebun teh ini panen teh dulu itu memang untuk wanita gitu, pekerja perempuan, jangan sampai mereka tersisihkan, termarginalkan gara-gara mekanisasi ini. Kemudian yang kedua, betul. Nah, sebelum ke yang kedua, itu iya, silakan Pak. Tadi apa metiknya telaten, lebih lebih telaten lah. Atau karena memang nggak ada pekerjaan lain ya Mbak Sita ya? Nah, menarik sekali untuk hal latar belakang kenapa kok mereka terlibat di pemetik teh. Satu, yang pertama adalah berdasarkan histori mereka. Karena mayoritas pekerja pemetik teh itu adalah yang baru-baru ya, istilahnya yang selanjutnya itu memang mereka dulunya orang tuanya pemetik teh. Jadi hanya itu yang mereka dapatkan dari orang tuanya. Yang kedua, memang bisa jadi mereka secara pendidikan itu memang rata-rata rendah. Mayoritas SD masih. Nah, sehingga mereka tidak bisa berkompetisi di wilayah lain dan juga sangat keterampilannya hanya karena itu yang didapatkan dari orang tuanya yang turun-temurun, sehingga itu yang mereka bekalnya yang mereka punya hanya itu, sehingga ya akhirnya itu menjadi salah satu solusi yang utama alternatif untuk berperan dalam hal ekonomi produktif di keluarganya dan dekat dengan rumah. Jadi memang mungkin ya hanya itu saja. Nah, sekarang mestinya kan kita sekarang itu memang problem di komoditas perkebunan, dan saya rasa juga perkebunan lain itu ada labor shortage ya Pak ya. Jadi kelangkaan tenaga kerja. Nah, terutama nanti di panen teh. Nah, kalau bisa kita memang mencari terobosan supaya teknologi di panen teh ini tetap bisa menarik tenaga kerja atau anak muda perempuan dengan lebih gentle gitu. Jadi misalnya dengan mesin dia bisa ramah, alatnya mudah, kemudian memang disetting kebunnya sehingga mereka bisa mengoperasikan dan luar biasa kualitasnya masih bisa terjamin daripada mereka laki-laki semua. Nah, ini salah satu terobosan yang memang harus kita lakukan supaya itu menarik dari tenaga kerja perempuan. Jadi yang kedua tadi apa ya Mbak Sita? Yang kedua tadi. Yang kedua tadi memang karena memang sulit berkompetisi ya karena pendidikannya rendah, hanya itu paling mereka persaingannya dengan komoditas sayur biasanya kalau di lahan pertanian sebagai buruh tani gitu Pak. Jadi bisa di sana ya. Kalau untuk yang pabrik tekstil dan sebagainya itu beberapa lokasi yang memang dekat dengan pabrik tekstil, iya, tetapi mereka yang masih mempertahankan di kebun teh sebagai pekerja ya, perempuan ya, pekerja di sini memang satu dekat dengan keluarga, orang tuanya dulu rutinitasnya itu adalah memang pekerja tersebut, kalau yang pabrik sortasi ya sortasi, terus kemudian kalau yang panen teh pemetik ya pemetik
Jadi kalau kita cari, Bapak tanya nih ya, buruh Ya. petik gitu di kebun teh, dulu orang tuanya kerjanya apa? Oh di kebun juga kerjanya apa? Pasti jadi buruh petik juga dulunya. gitu. Jadi Iya. dia turun-temurun. Ya, Turun-temurun. persaingan kompetisinya hanya itu, jadi terbatas gitu. Apalagi kebunnya terisolasi gitu. Jadi berada di lingkungan yang cukup jauh dari akses kosmopolitan. Namun ada fenomena menarik nih di Iya, iya. Apa itu, Pak? Sukabumi ya, beberapa Iya. kebun. Jadi memang memang tenaga kerja yang ada di sana, baik laki-laki atau perempuan, itu dan juga tenaga panen ya khususnya juga, dan beberapa tenaga pabrik, karena memang akses mereka sangat dekat dengan industri tekstil atau industri yang lainnya, mereka memang beralih ke sana. Tetapi mereka berkompetisi gitu, berkompetisi di sana, dan pasti kalau yang di sini tuh memang karena sudah gitu, kadang itu udah yang deket rumah gitu, yang dan sudah cukup bagi saya gitu. Nah itu yang mayoritas terjadi. Tetapi kita harus bangga bahwa Gambung ini punya pionir-pionir masa dirinya, perempuan itu harga dirinya naik, bangga sebagai operator mesin petik. Itu dia. Nah, itu yang kita harus jaga semangatnya, seperti halnya dengan teknologi-teknologi lain, nanti drone. Jujur memang untuk penyemprotan belum perempuan, Pak. Belum perempuan. Ya, dulu memang enggak. Paling di pabrik, di sortasi terutama, kemudian di kayak dulunya kalau masih teh hitam itu pelayuan masih banyak. Kemudian di kebun jelas di panen teh dan di nyiang, di gulma ya, seperti itu. Tapi mayoritas 60-70% itu terserap di tenaga kerja panen. Gitu. Jadi jangan menutup sebelah mata sama pekerja perempuan, karena luar biasa mereka effortnya ya untuk kebun teh ini. Seperti itu, Pak. Satu hal lagi yang menarik. Jadi kalau berbicara perempuan itu menjadi motor dalam hal social capital di dalam kelompok itu, Pak. Apa itu? Yaitu sebagai saving dalam hal misalnya ya, kan perempuan itu sangat bisa menyimpan hal yang bersifat dengan uang. Jadi ekonomi dan sebagainya, simpan pinjam gitu ya. Jadi ini hal yang menarik di grup-grup pemetik atau di grup-grup lainnya ya di kebun teh ini, perempuan menjadi promotor atau penggerak dalam hal bagaimana mereka mengatur modal sosial mereka, sehingga mereka melakukan kegiatan kolektif, tindakan kolektif untuk mendukung antar anggota mereka. Itu yang mengatur perempuan. Jadi mereka buat arisan, nyimpan uang, bukan arisan ya, simpan uang, kemudian nanti bisa digunakan lagi, kayak gitu itu oleh perempuan. Nah, jadi kelompok itu jadi lebih dinamis kayak gitu. Itu kalau bapak-bapak mungkin nggak terlalu ya caring ya, ternyata yang penting rokok atau apa gitu di kebun. Saya nggak ngerokok kok. Oh gitu ya, Pak. Iya. Oke, terima kasih Mbak Sita sudah memberikan pencerahan bagi kita semua, view baru. Oh, ternyata di perkebunan, khususnya perkebunan teh ini banyak wanita-wanita perkasa yang untuk menopang kehidupannya. Jadi luar biasa tadi kekuatannya. Saya kan sering gini, Mbak. Pagi-pagi saya kan bangun pagi-pagi gerimis hujan, ibu-ibu sudah metik teh. So itu pun dinginnya udah ini luar biasa gitu. Itulah yang betul sekali, Pak. terjawablah di sini, dan beberapa kelebihan tadi ya. Ya memang kita kalau pekerja kan mencari, kalau laki-laki itu kan logik itu, jadi kerjanya kan beda gitu. Yang perempuan dengan hati, telaten, dan yang jelas kita ucapkan selamat Hari Wanita. Oh iya boleh, monggo. Hari Perempuan Internasional di bulan ini. Gitu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Sita sudah berbagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi mengenai aspek yang lain. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat pemirsa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.